Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021 Best Insurance Companies bertumbuh di masa pandemi. Bersama saya, Anneke Wijaya. Kami juga masih terhubung dengan Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services Handoyo Gunawan Kusuma dan Direktur and Chief Marketing Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Karin Zulkarnain. Kali ini kita akan ke Pak Handoyo terlebih dahulu. Ya, Pak Handoyo, kalau kita mengingat yang namanya bisnis asuransi ini pastinya tidak terlepas dari kepuasan nasabah untuk pengajuan klaim begitu. Apa saja yang dievaluasi dari Aksa Mandiri terkait hal tersebut? Yang penting adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi yang mau mengajukan klaim itu bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan kita. Ya, kita mempunyai platform yang kita sebut Easy Claim, di mana nasabah juga bisa melakukan filing dari klaim mereka melalui digital, ya, di mana kita akan bisa melakukan proses yang lebih cepat dan juga lebih efektif kita tanganin dengan baik. Nah, salah satu juga yang penting di dalam mengkomunikasikan apa yang kita lakukan dari klaim yang masuk itu adalah tentunya bagaimana kita juga berkomunikasi dengan para nasabah kami untuk agar bisa memberikan kemudahan-kemudahan dari mereka untuk mendapatkan misalnya kelengkapan dokumen yang memang harus dilakukan pada waktu. Ya, jadi kita juga terus memberikan beberapa dukungan di dalam misalnya selain daripada fasilitas yang tadi kita lakukan secara online, kita juga memberikan proaktif untuk bisa berkomunikasi dengan nasabah, ya, untuk agar nasabah juga bisa mendapatkan tahu ya mengenai dari progres dari klaim itu sampai di mana. Ya, dan tentunya selain daripada klaim itu sendiri, kita harus terus memberikan edukasi ya kepada para nasabah yang tentunya banyak ragam pada waktu mereka, apakah mereka membeli produk asuransi sebagai proteksi atau sebagai investasi. Nah, ini tentunya kita harus bisa dari pelayanan seperti apa yang kita harus bisa lakukan untuk sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nasabah tersebut. Baik, kalau sejauh ini Anda nilai seperti apa sih kesadaran berasuransi dan juga literasi asuransi masyarakat Indonesia? Literasi asuransi itu masih rendah ya, tadi Pak Arief juga bilang ya, masih sekitar 20% kalau nggak salah. Jadi untuk partisipasi kita terus juga melakukan edukasi, yang juga untuk kita juga ke pelosok-pelosok bersama dengan Bank Mandiri sebagai perusahaan induk kami, juga dengan apa namanya menggandeng dari lokal, dari OJK juga di daerah-daerah untuk juga melakukan literasi sendiri. Karena sangat penting untuk masyarakat ini tidak mendapatkan salah persepsi ya untuk membeli asuransi tapi dikiranya adalah membeli tabungan. Nah, ini sangat berbahaya dan tentunya akan memberikan suatu ekspektasi yang berbeda dan tentunya ini tidak akan bisa mengakibatkan nasabah itu menjadi kecewa dan tentunya merasa dirugikan. Nah, ini yang harus benar-benar dilakukan mulai dari awal pada waktu penjualan terjadi, benar-benar kita tekankan bagaimana nasabah itu mengetahui dari apa yang dia beli, apa sebenarnya manfaat dari produk itu, apa risiko dari produk itu, semuanya kita harus lakukan secara transparan. Jadi bahkan kita juga ada yang kita sebut welcome call ya. Jadi pada waktu setelah polis ataupun di aplikasi pembelian polis itu terjadi, kita juga akan mengkonfirmasi kembali dengan call kepada nasabah yang bersangkutan untuk memberikan sekali lagi penjelasan apa yang produk yang dia beli, agar nasabah benar-benar pasti mengetahui dan tentunya juga menyadari bahwa yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, lalu bagaimana cara menghindari salah persepsi ini dalam penetrasi secara digital begitu? Karena ini kan tidak ada tatap muka. Sementara ini untuk perusahaan asuransi, saya kira masih melakukan kebanyakan dari penjualan adalah secara mungkin tidak tetap muka secara fisikal, tapi bisa melakukan melalui video call.
Tapi transaksi tersebut masih tetap berlangsung, karena kalau yang transaksi yang membeli polis langsung secara digital, saya kira itu masih belum banyak, dan biasanya adalah produknya yang jauh lebih simpel dan produk yang berdasarkan hanya risiko-risiko yang umum. Ya, jadi untuk yang lebih spesifik, apalagi membeli produk ID, saya kira itu masih diperlukan tatap muka. Baik, apakah diperlukan regulasi khusus juga dari OJK begitu untuk bisa menghindari salah persepsi tersebut, terutama juga untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi seperti PAID? Saya kira kita menyambut baik ya rencana OJK untuk menyempurnakan dari regulasi yang ada. Yang penting bagi kami adalah bagaimana kita tetap melakukan transparansi terhadap nasabah kami. Kita juga melakukan juga pembenahan-pembenahan juga untuk menyesuaikan dari proses underwriting dan proses bagaimana polis diterbitkan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Baik, Pak Handoyo, kita akan beralih ke Bu Karin. Ya, Bu Karin, kalau melihat tahun ini sudah sebentar lagi begitu, apa saja strategi perusahaan ke depan, terutama di 2022 di saat pemulihan ekonomi ini sudah mulai pulih begitu ya, untuk bisa meningkatkan kepuasan pelanggan? Oke, untuk kepuasan pelanggan yang kami lakukan itu adalah terus melakukan interaksi dengan nasabah-nasabah kami. Sekarang ini kami banyak melakukan interaksi tersebut secara online. Jadi apa yang kami lakukan? Kami berikan banyak sesi-sesi webinar, itu setiap minggu kami membuatkan acara-acara dengan berbagai topik yang menyenangkan. Jadi nasabah itu bisa terus berinteraksi dengan kami, tidak melulu konteksnya itu hanya menawarkan produk, tapi kita bisa belajar bersama, bisa melakukan entertainment bersama-sama. Mungkin sebagai contohnya, baru-baru ini kami pun merayakan kemenangan atlet-atlet Indonesia di Olimpiade maupun Paralimpiade dengan mengundang 2 atlet untuk bisa berbincang-bincang langsung dengan nasabah kami. Itu merupakan satu pengalaman yang menyenangkan ya, yang membuat nasabah itu merasakan, oh spesial ya saya menjadi nasabah Allianz, saya bisa memperoleh akses khusus karena Allianz merupakan sponsor Olimpiade dan Paralimpiade. Yang kedua, kami terus juga membagikan reward kepada nasabah-nasabah setia Allianz melalui satu platform Allianz Smart Point. Di platform ini, nasabah akan mendapatkan poin setiap kali nasabah membayarkan preminya. Jadi di sana nasabah mendapatkan kebebasan untuk memilih poin-poin tersebut akan digunakan untuk misalnya membayar PLN, bisa ditukarkan voucher belanja, baik belanja online maupun belanja di minimarket, sehingga nasabah pun merasakan memiliki asuransi itu ternyata ada gunanya juga ya. Selain kalau sakit atau keluarga sakit bisa terbantu dari sisi biaya sehingga bisa tenang, tapi di saat-saat kita pun tidak sakit atau saat kita sehat, kita pun tetap senang karena bisa mendapatkan manfaat-manfaat seperti itu. Allianz pun melakukan engagement dengan nasabah berupa Allianz Sport Festival. Jadi kita membuatkan acara olahraga secara virtual dan ini terbuka juga untuk umum, di mana masyarakat bisa berlari, bisa bersepeda, bisa berolahraga secara digital, baik di gym ataupun di rumah masing-masing, dan semua aktivitas tersebut direkam dan kita kompetisikan. Jadi ada banyak-banyak juga acara-acara keseruan yang tetap bisa kita lakukan bersama nasabah-nasabah kami, walaupun dalam keadaan dari rumah masing-masing. Itulah salah satu strategi kami untuk bisa menjaga loyalitas. Yang kedua, kami juga tetap berinvestasi di tools seperti yang tadi sudah disampaikan ya, untuk bisa membaca sentimen dari nasabah. Karena menurut saya nasabah yang kebutuhannya berubah, ekspektasinya berubah, menjadi sangat penting untuk kami bisa membaca perubahan tersebut. Nah, untuk tools tersebut yang kita beri nama Voice of Customer, kami jadi bisa melihat sentimen dari nasabah. Nasabah yang puas, itu puasnya karena apa? Nasabah yang kurang puasnya karena apa? Dari input-input itulah kita bisa semakin berbenah diri dan memperbaiki proses-proses kerja kami maupun pengetahuan rekan-rekan saya di Allianz. Baik, Bu Karin, proyeksi untuk bisnis di 2022 seperti apa?
Harapan saya agar ekonomi juga semakin pulih, kita semua semakin bisa beraktivitas seperti dulu, dan dari sana kami bisa menjaga growth dari bisnis ini terus konsisten dan stabil hingga akhir tahun, dan mudah-mudahan kita masuk ke tahun 2022 dengan situasi yang semakin positif lagi. Baru-baru ini Allianz juga dinobatkan sebagai brand nomor 1 untuk asuransi di dunia dari versi Interbrand. Itu juga telah meningkatkan brand value kami di Allianz menjadi 15,2 miliar USD. Menurut saya itu adalah membawa satu angin positif untuk kami juga, memberikan semangat bagi kami di Indonesia untuk bisa terus menyiapkan solusi baru, solusi-solusi inovatif yang bisa mengasuransikan dan membantu lebih banyak lagi keluarga di Indonesia. Baik, kita akan beralih ke Pak Handoyo. Pak Handoyo, kalau di Aksa Mandiri harapannya untuk bisnis asuransi di 2022 seperti apa, dan juga mungkin ada target bisnis tertentu? Saya kira untuk dari tahun 2022 ini kita tetap sangat optimis ya, karena kita tahu bahwa masyarakat juga sudah melihat dari pandemi ini akan lebih under control dalam situasi under control dalam situasi tentunya kita tidak bisa mengharapkan pandemi akan hilang 100%, tapi kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi ini sendiri. Nah, ini tentunya juga memberikan selain daripada optimisme untuk ekonomi menjadi pulih, kita juga didampingi dengan tentunya perusahaan induk kami Bank Mandiri dan juga AXA yang sebagai global insurance company in the world, itu tentunya memberikan suatu nilai lebih ya, di mana kita mempunyai brand yang kuat locally dan globally, dan tentunya ini juga memberikan suatu kepercayaan masyarakat sendiri terhadap dari solusi-solusi yang kita berikan, selain daripada tentunya bagaimana kita menyesuaikan diri seperti tadi kita juga sudah sedikit banyak sebutkan, yaitu dengan mengadopsi digital ekonomi yang di mana tentunya Bank Mandiri sudah juga melakukan transformasi digital, di mana kita dengan perusahaan induk kami melakukan sinergi untuk bisa lebih lagi mengembangkan bisnis kita bersama. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Handoyo dan Bu Karin telah bersama kami. Kami mohon jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan kembali dengan pembacaan nominasi awards. Jadi tetaplah bersama kami dalam CNBC Indonesia Awards The Best Insurance Companies.